Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Nada Aljena di podcast Talk with Girls. Jadi di kesempatan kali ini aku mau berbagi informasi ataupun cerita yang berkaitan dengan sosial media bareng dua teman aku nih. Oh by the way, kalian semua masih dalam keadaan baik kan? Aku harap kita semua tetap sehat dan bahagia. Nah di sini udah hadir nih teman-teman aku. Perkenalin diri kalian dong girls. Hai teman-teman. Hai. Kenalin nih, nama aku Husnul Hatimah. Kenalin, nama aku Bella Anggraini dan biasa dipanggil Bella. Oh, gimana nih kabar kalian guys? Masih sehat aja kan? Sehat dong. Alhamdulillah sehat aja. Alhamdulillah. Gimana nih di saat pandemi kayak gini, apa aja sih kesibukan kalian sekarang? Kalau aku dari aku dulu ya. Kalau aku sih nggak jauh beda dari waktu sebelum pandemi sampai sekarang. Paling sekarang cuma sibuk skripsian, terus sambil jualan online juga. Nah kalau aku di masa pandemi ini kita sedang belajar online kan. Iya. Jadi aku lebih sering ngerjain skripsi, revisian gitu aja sih. Guys, ngomong-ngomong soal sosmed nih, boleh tau gak sih apa aja sosmed yang kalian punya? Dari aku dulu nih ya. Ya dari Husnul dulu nih. Kalau aku nggak banyak ya sosmed yang aku punya. Mungkin kayak WhatsApp untuk bisa komunikasi, dan itu memang aplikasi yang memang dipakai oleh orang banyak gitu. Terus kalau untuk aplikasi hiburan, aku biasanya paling main Instagram, TikTok, Twitter, sama YouTube. Itu aja sih. Kalau Bella sendiri? Kalau aku ya kurang lebih sama kayak Husnul ya. Yang pastinya pakai WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, sama YouTube juga. Dan yang sering aku pakai itu Facebook sih, karena Kenapa tuh? ya karena rame aja ngeliat postingan-postingan orang-orang. Oh, seru banget ya main Facebook ya? Ya lumayan ya, seperti ada menghibur kepuasan diri gitu. Kalau Line itu banyak mengenai informasi tentang perkuliahan sih, kayak grup kelas gitu. Oh iya bener banget, Line itu penuh banget sama grup-grup kelas. Apalagi kan kita tiap mata pelajaran ada grupnya sendiri ya. Iya, sangat membantu sih grup Line di perkuliahan. Kalau Nada sendiri pakai aplikasi apa nih? Kalau aku sih sama aja kayak kalian, cuman kalau aku pribadi lebih ngutamain aplikasi chatting kayak Line, WhatsApp, itu aku paling sering menggunakan itu. Kalau hiburan paling cuman Instagram, YouTube, sama Twitter. Itu aja sih. Nah guys, dari banyaknya sosial media yang kalian punya, mulai dari Twitter, Instagram, Line, WhatsApp, Facebook, apa sih yang kalian rasain setelah menggunakannya? Pengaruhnya buat kalian itu apa gitu, secara pribadi ataupun buat kehidupan kalian gitu? Kira-kira dari segi aspek apa dulu nih? Terserah aja, misalkan dari aspek ekonomi, psikologis gitu, yang kalian rasain apa gitu dampaknya. Dari aku, Bella dulu aja deh. Oh Bella, gimana Bel? Oke, dari aku dulu ya. Penggunaan media sosial memberikan dampak yang sangat positif, terutama dalam melakukan interaksi baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Nah, penggunaan media sosial ini memberikan kemudahan kan dalam berkomunikasi, baik itu dengan teman, dengan keluarga yang tidak memungkinkan untuk dilakukan face to face gitu. Iya benar. Karena faktor jarak juga kan. Apalagi karena virus corona ini kan, ya bener banget. Iya, sangat membantu gitu. Terus media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana promosi dengan berbagai produk atau jasa yang dapat ditawarkan kepada pengguna media sosial tanpa harus mengeluarkan biaya besar, tapi dengan keuntungan yang berlipat ganda, misalnya seperti jualan online gitu. Kalau Husnul nih kayak gimana nih? Nah, ngomong-ngomong masalah jualan online, karena aku menjalankan Bisnis online gitu. shop. Jadi aku tuh kayak ngerasa dibantu banget gitu dengan adanya media sosial, karena melalui media sosial kita lebih bisa promosi, dan di situ kita bisa mendapatkan timbal balik yang cukup besar gitu loh. Itu keunggulannya Iya, dari menggunakan sosial media. Kayak ngebantu banget deh pokoknya. Iya betul. Sosial media apa sih yang digunain buat promosi jualan online tuh? Nah, kalau bicara tentang media sosial yang digunakan, aku makainya Instagram sama TikTok. Karena sekarang ini selama pandemi kita
makai TikTok itu kan di saat-saat kita gabut, kita bingung kan mau ngapain. Betul. Nah, jadi di TikTok itu kita bisa menjadikan sarana nih buat peluang yang lebih besar gitu. Wah, mantep banget tuh. Melalui konten-kontennya gitu Iya, ya. melalui konten-konten, dan otomatis orang-orang pasti tertarik dong sama apa yang sama produk kita. Bener banget sih, menggunakan media sosial itu ada dampak positifnya, ada pengaruh positif, ada pengaruh negatifnya. Nah, bener banget, tergantung individunya juga sih Bener sebenarnya. banget. Kalau misalkan kalian menggunakannya secara baik, secara yang bener-bener aja, yang dimanfaatkan sebaik-baiknya, itu bakal menghasilkan sesuatu yang positif. Nah, tadi kan sudah dibilang sama Husnul tuh dampak positif dari media sosialnya. Kalau dari aku, dampak negatif media sosial nih, seperti yang kita lihat sekarang kan, media sosial itu dijadikan media untuk menanamkan kebencian terhadap orang lain, seperti mengunggah kata-kata kasar atau gambar yang tidak etis, sehingga terbangun rasa tidak senang dan benci itu terhadap orang lain. Terutama seperti artis-artis kan yang sering dibully, sering dikomentarin netizen, seperti menjudge gitu. Iya sih, kadang netizen sekarang ya suka ngejudge asal-asalan. Sebenarnya kadang konten si artis itu positif-positif aja, cuman ya namanya ada perasaan lain, jadi mungkin suka ngebully asal aja gitu. Iya, mungkin sudut pandang orang lain berbeda-beda kan. Tapi ya kebanyakan netizen itu seperti salah kaprah, seperti salah apa persepsi namanya? gitu Iya, ya, salah persepsi. Jadinya ngebully, body shaming atau apa. Hoax sih, netizen zaman sekarang jarang suka saring informasi, jadi suka kemakan hal-hal yang masih tabu yang belum tentu kebenarannya. Iya, Banyak benar. sih negatifnya dari sosmed itu. Jadi itu beberapa pengaruh yang kalian rasain ya dari menggunakan sosmed, selama menggunakan sosmed. Iya, itu dampak negatif secara lebih umumnya aja sih. Oh, Tapi nggak melulu negatif ya kalau di media sosial, kembali lagi ke individunya masing-masing. ya pasti gitu sih kalau menggunakan media sosial. Maka dari itu kita harus tetap menerima dampak negatif dan positifnya. Iya, benar banget. Kalian tahu nggak girls? Pada tahun 2021 ini udah tercatat sekitar 170 juta jiwa pengguna media sosial yang aktif di Indonesia. Wah, berarti jumlahnya emang udah meningkat banget ya. Meningkat banget. Iya, tinggi banget, dan kayaknya itu memang kebanyakan penggunanya perempuan sih. Iya, benar. Iya gengs, pengguna media sosial yang aktif itu naik 6,3% atau 10 juta pengguna dibandingkan pada Januari 2020. Kalian nih sebagai perempuan nih, pernah ngebayangin gak sih kalau misalkan media sosial itu hilang pada saat ini? Kalian pernah ngebayangin gak? Kalau aku pribadi, kalau ngebayangin sih pernah ya. Cuman aku kayak agak sedikit keberatan sih. Bukan sedikit lagi, emang keberatan banget karena aku menggantungkan sebagian hidupku di sosmed. Karena apa? Aku ada jualan online tadi. Nah. Dari penghasilanku di sana, dan anggap aja kehidupan aku di sana gitu loh. Iya, bener Dan banget. secara nggak langsung aku menggantungkan hidupku banget di sosmed nih. Gimana caranya aku harus menggunakan sosmed sebaik-baiknya gitu. Berkat sosmed, taraf hidup juga meningkat Bener gitu banget. ya. Semuanya bisa berubah karena sosmed. Kalau dipikir-pikir tanpa sosmed bikin bete pasti ya. Gak bisa menghubungi orang yang jarak jauh, susah Nah. deh kalau komunikasi. Bener banget, apalagi kan sebagian besar customer aku ada di sosmed, jadi otomatis susah sih. Oh bener banget. Jarang ada yang misalkan aku kan belum ada toko nih, jadi aku masih di online aja di media sosial gitu. Jadi sosial media sangat-sangat penting buat Husnul, dan Husnul nggak bisa hidup tanpa sosial media. Bener banget, Iya. betul. Kalau Bella gimana nih Bel? Nah, kalau menurut aku sih ya, kan seiring berjalannya zaman, era kan semakin meningkat, semakin modern nih. Jadi dulu waktu masa-masa dulu kita belum ada nih semarak-maraknya sosial media seperti sekarang ini kan. Jadi Iya. bagi aku sih nggak keberatan. Kenapa? Nggak keberatan walaupun nggak punya sosmed, karena memang kita dulu juga pernah berada di posisi yang belum ada sosmed, dan itu memang real bersosialisasi secara
dekatnya itu lebih akrab dengan teman. Lebih sosialisasi langsung. Iya, Misalnya bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar iya ya. benar banget. Hmm. Kan lebih real gitu kan daripada sosial media yang hanya melalui virtual gitu. Iya benar sih. Jadi kamu nggak keberatan. Jadi kamu nggak bakalan bete kalau nggak ada sosmed. Jadi pengaruh sosmed itu agak biasa aja gitu. Iya, cuma sekadar untuk anggap aja hiburan gitu kan. Berarti Bella cuma menggunakan sosmed hanya untuk mencari hiburan dan seperlunya aja, nggak? Iya, benar nggak banget, Husnul. bergantung. Kalau aku lebih ya sama kayak Husnul sih, aku nggak bisa hidup tanpa sosmed. Bukan nggak bisa hidup sih, cuman agak susah gitu ngelepas sosmed. Soalnya kan melalui sosmed aku dapat banyak informasi-informasi Iya gitu. benar. Iya, Itu yang benar. paling penting sih sebenarnya. Kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi yang kita mau, ya kan? Mudah banget kan? Iya, Makanya sosmed memang. itu teknologi semakin canggih. Iya. Itu Dan menurut aku kalau nggak ada sosmed kita bisa bukan kita bisa sih, kita menjadi lebih susah untuk mendapatkan informasi. Bener nggak sih, Nat? bener banget. Kadang juga melalui sosmed kita bisa jadi pribadi yang produktif gitu. Kayak kamu kan buka online shop. Bener tuh. Tapi terkadang kan orang-orang juga kadang menyalahgunakan sosial media nih, misalnya seperti waktu kita berkumpul dengan teman-teman, pasti yang lain kan terpengaruh sama gadgetnya masing-masing, jadi kurangnya sosialisasi. Kurang momen ya. Iya, kurang momen. Itu yang harusnya kita rubah ketika kita berkumpul dengan teman, misalnya keluarga. Kita harus bisa membagi waktu ya. Iya betul. Sosmed emang bikin mager sih terkadang. Tapi Iya. emang bener banget karena Karena di sosmed kan terlalu nyaman di praktis. rumah ya. Iya. Kita mager keluar. Ya tapi sesuaikan juga kan sama keadaan. Kayak tadi misalkan ngumpul sama teman ya jangan main HP sendiri gitu. Iya benar. Bersosialisasi juga lah sama teman sekitar, lingkungan sekitar. Jadi Bella bisa hidup tanpa sosmed, sedangkan Husnul Nggak bisa, nggak banget. kalau ngebahas menyikapi nih, kalian pernah ngeliat atau suka nemuin gak sih kalau ada orang, cewek ataupun cowok yang suka ngumbar-ngumbar permasalahan hidupnya di sosial media nih, kayak sering curhat galau, pokoknya curhat yang berkaitan dengan kehidupannya. Tapi biasanya kayak gitu cewek sih ya yang sering kayak gitu ya. Iya benar banget. Kalian pernah gitu nggak? Aku pernah, tapi di Tunggu dulu. Karena kalian pernah juga, kalian nih sebagai perempuan gimana sih menyikapi dari jenis pengguna yang kayak gitu? Kadang kan gitu kelihatannya annoying ya, Iya, kayak betul. agak mengganggu. Risih gitu kan. Iya. Gimana nih menurut kalian nih? emang beberapa orang ada merasa yang terganggu ya, tapi aku pribadi aku nggak terganggu sama sekali sih, karena menurutku selagi itu tidak bersangkutan dan aku dan tidak ada pengaruh buruk terhadap aku, ya ngapain gitu loh. Iya. Ngapain gitu. Dan menurut aku sih wajar aja, apalagi tuh perempuan tuh kayak makhluk-makhluk yang susah banget dipahami. Bener gak sih? Kan Tergantung perempuan moodnya lebih pakai ini. perasaan Nah, ya. bener. Iya lebih baperan gitu. Nah, dan aku pernah baca gitu tentang self healing orang-orang beda-beda kan. Ya. Nah, aku percaya kalau dengan mereka curhat atau cerita melalui media sosial, mereka mungkin bisa lebih tenang dan mereka bisa lebih nyaman gitu. Dan Tapi terkadang kalau misalkan cewek ngebuat status-status galau kayak gitu atau semacamnya, kadang dikira sama orang-orang cari perhatian gitu. Nah. Jadi agak sulit gitu buat iya, perempuan itu yang menggunakan media sosial. itu yang apa yang dijadikan salah paham dari orang-orang, karena nggak semuanya orang minta apa namanya Apresiasi. Iya, atau nggak perhatian. semua orang Tadi ya. mengerti. Kenapa dia cerita di media sosial? Mungkin lingkungan dia sedang bermasalah sehingga lingkungan dia tidak bisa diajak untuk bercerita atau berbagi pengalaman atau apa Benar, gitu. Dan kalau mereka tidak cerita di media sosial, gimana caranya mereka untuk menenangkan Melampiaskan. diri, melampiaskan dan mengekspresikan perasaan dia gitu. Dan Iya, benar aku banget. sama sekali nggak apa sih Gak keberatan, nggak gak merasa keberatan terganggu. sama sekali. Kalau Bella gimana? Kalau dari aku tuh sendiri ya, aku kan sering banget nih melihat di postingan di sosial media seperti Facebook. Nah penggunanya kan memang banyak ibu-ibu nih.
Bener banget tuh. Kalau Iya. Facebook emang gitu sih rata-rata Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak. bapak-bapak. Nah aku tuh sering banget ngeliat postingan ibu-ibu itu kayak nyindir-nyindir orang. Yang contohnya misalkan ada salah satu ibu-ibu yang jualan online dan ada pembeli yang belum bayar atau belum mengambil barang yang udah dia beli. Oh iya. Ya kan banyak Iya, kan yang bener. kasus kayak gitu. Terus dia posting tuh di Facebook, ini dia bilang belum bayar ini. Itu tuh seperti membuka aib orang kan. Padahal itu tuh kan privasi antara pembeli sama penjual aja. Kenapa nggak diselesaikan secara pribadi aja? Konten Iya. secara Nah, pribadi. itu tuh menurut aku sudah penyalahgunaan media sosial sih, karena secara itu seperti mengumbar aib seseorang. Kayak membuat kayak kita nggak ada privasinya gitu kayak gini. Iya, itu tuh caranya udah salah sih. Dan kita sebagai sebagai mahasiswa ilmu komunikasi tuh menyikapinya seperti gimana ya? Oh, karena media sosial mungkin bisa ngebuat orang hilang etika gitu, nggak Iya, kurang bener banget. mikirin orang Bener lain. banget. Dan parahnya juga sih, orang yang ibu-ibu ini dia juga orang yang berpendidikan. Nah, seharusnya kan orang yang berpendidikan itu nggak mestinya bersosialisasi di sosial media itu kayak seperti dengan cara kayak gitu. Membawa Harusnya sesuatu membawa yang contoh. Iya. kalau bisa ya kalau mau main media sosial sharing yang benar-benar bermanfaat, Iya. informasi-informasi yang baik. Bener banget. Dan juga aku juga bingung kan nih ngelihat yang ngomentarin juga ibu-ibu kan biasanya yang caper. Itu si namanya itu orangnya kayak gitu. Ya udah jangan dibalikin lah barangnya atau apa segala macam. Nah, itu tuh seperti mengundang judge. Iya, mengundang Komen-komen orang konflik. netizen. Iya, Konflik. mengundang konflik dengan orang banyak. Benar. Cuman gara-gara salah satu orang yang memposting hal seperti itu menjadi mengundang banyak orang. Di 1000 orang netizen Iya. lain. Jadi permasalahan sepele bisa menjadi Jadi besar besar. karena sosial media. Iya, karena penyalahgunaannya. Jujur nih, kalian pernah bikin status galau-galau kayak gitu? Aku pribadi nggak pernah sih ya. Kamu nggak pernah? Kalau kamu Kalau sih? aku pernah, cuman close friend ya. Close friend, isinya cowok semua. Enggak dong. Nah, balik lagi ke topik aku tadi kan. Kalau aku sih sering risih gitu bacain postingan-postingan yang kayak gitu. Aku mau negur kan, tapi itu kan urusan orang lain. Itu dia punya hak. Iya, karena itu itu urusan- sosial media dia. Iya, itu urusan dia. Nggak enak juga jadinya. Cara aku nyikapinya ya aku tinggal hapus aja dari pertemanan sosial media aku. Terakhir nih gengs, buat kalian nih, apa sih harapan kalian buat sosial media ke depannya? Apa yang kalian inginin gitu? Nah, kalau dari aku ya, aku berharap semoga sosial media bisa lebih canggih lagi sih dengan fitur-fitur positif, dan penggunanya juga bisa menggunakan dengan hal positif juga seperti mengupload dan mengomentari hal-hal yang positif dan tidak berkomentar kasar gitu. Lebih pilih-pilih ya. Iya, lebih bisa memilah mana berita yang memang benar-benar berita yang real, berita hoax, bagaimana orang-orang menyikapi sosial medianya tersebut Iya, benar. gitu. Bener sih, bener banget. Kalau kamu tuh? Nah, kalau harapan aku sih ya, semoga aja media sosial bisa lebih dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh individu-individunya dan mengurangi konten-konten yang berbau pornografi tentunya, karena pada zaman sekarang banyak banget konten-konten yang berbau pornografi dan para pengguna media sosial bukan hanya dari kalangan 18 tahun ke atas Iya, gitu. benar. Banyak juga anak-anak Anak di bawah umur 5 tahun iya. aja udah main handphone. Bener udah punya banget. sosial media. Dan terus bisa lebih memberikan manfaat lebih banyak lagi terhadap penggunanya. Satu lagi. Apaan tuh? Nah, dan anak-anak yang di bawah umur itu kan menggunakan sosmed kadang menyeleneh Nah, benar tuh. untuk gitu kan. Jadi untuk orang tuanya lebih bisa lah memperbanyak mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan sosial media. Takutnya nanti semakin banyak anak-anak muda yang berpikiran untuk bermainkan sosial media dengan menyalahgunakan hal-hal yang lebih ke negatif gitu. Jalur negatif ya, Iya. yang merugikan diri sendiri. Iya, kasihan kan nanti. Hmm. Nah, kalau Nada, Kalau aku sih
aku maunya pengguna media sosial lebih cerdas lagi dalam menggunakannya, lebih pilih-pilih lah kalau mau menggunakannya. Pilih aja sosial media yang benar-benar menguntungkan gitu, yang kalian perlu. Terus kalau dari segi kecanggihan sosial medianya, aku harap fitur-fitur baru segera dibuat gitu, yang lebih bisa Mempermudah untuk melakukan apa. yang bisa nambah ngebantu orang yang makainya lah kayak gitu. Aku harap juga pemerintah bisa mengayomi masyarakat atau masyarakat pengguna media sosial untuk lebih waspada, lebih baik lagi, lebih bijaksana lagi dalam menggunakan media sosial. Iya gitu. Iya, benar banget. Kan sekarang pemerintah udah menciptakan beberapa program-program untuk membangun sumber daya manusia digital. Iya, betul. Jadi itu pemerintah udah ngebantu masyarakat buat menjadi pengguna media sosial yang lebih baik gitu. Perlahan-lahan kita akan menuju itu nanti. Iya, betul banget Husnul. Perlahan-lahan memunculkan masyarakat yang pintar teknologi gitu. Melek digital. Ya, melek digital. Literasi digital. Oke nih, buat yang denger berarti kalian, terutama nih buat para cewek nih yang terkadang suka labil dalam bermedia sosial. Pengaruh media sosial itu tergantung dari kita pribadi yang menggunakannya. Misalkan kita menggunakannya untuk yang positif, berarti akan menghasilkan sesuatu yang positif, dan apabila menggunakannya untuk yang negatif, berarti akan menghasilkan sesuatu yang negatif. Bener banget. Jadilah pengguna yang mampu mendapatkan celah untuk bisa mendapatkan manfaat yang berguna buat pribadi, dan lebih bagus lagi buat semua orang ya. Iya. Pahami dari setiap hal yang kamu lakukan di media sosial. Jangan sampai media sosial menghasilkan feedback negatif karena kita salah menggunakannya. Nge-share sesuatu boleh, tapi perhatikan kontennya. Jangan sampai menjadi celah kejahatan atau kerugian. Apapun sosmednya, harus selalu perhatikan konten yang diunggah. Bagi sebagian perempuan, sosmed adalah sesuatu yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Benar. Walaupun pasti tidak mampu menghindari sesuatu yang negatif. Nah, buat kalian yang udah dengerin podcast aku dari awal hingga akhir, aku harap setelah mendengarkan podcast ini, kalian akan mendapatkan pengetahuan baru dan inovasi dalam menggunakan media sosial. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah guys. See you.